Arsenal menyambut Manchester United di Stadion Emirates pada putaran ketiga Piala FA pada hari Minggu. Sebanyak 8.000 pendukung tim tamu akan diberikan tempat yang ideal untuk menyaksikan kedua rival tersebut beradu. Para penggemar Manchester United akan mendapatkan tempat duduk utama untuk pertandingan besar Piala FA mereka dengan Arsenal. Aturan Asosiasi Sepak Bola menyatakan bahwa klub tandang harus dialokasikan hingga 15% dari kapasitas lapangan. Itulah sebabnya seringkali ada suasana yang lebih baik dalam pertandingan piala besar. Namun, kelompok penasihat keamanan bersikeras bahwa tingkat atas di Emirates tidak dapat digunakan untuk para pendukung tandang di tengah masalah keamanan untuk pertandingan putaran ketiga Piala FA hari Minggu. Itu berarti United akan memiliki seluruh tingkat bawah dari ujung tandang ditambah bagian dari salah satu sisi stadion. Hal ini telah menyebabkan sejumlah besar pemegang tiket musiman Arsenal harus direlokasi, yang merupakan praktik standar dalam pertandingan Piala FA. Namun, akan sangat terlihat dalam siaran TV langsung bahwa para penggemar United telah mengambil bagian yang sangat besar dari tingkat bawah lapangan. Hal itu dapat memberi mereka keuntungan karena mereka akan lebih dekat ke lapangan dan dapat menciptakan lebih banyak kegaduhan. Pembicaraan tingkat atas telah diadakan antara SAG dan kedua klub mengenai masalah ini, dan sekitar 8.000 tiket telah dialokasikan untuk United. Hal itu berdampak buruk dengan beberapa penggemar Arsenal yang harus dipindahkan karena mereka ingin berada di tempat duduk mereka yang biasa. Namun, beberapa orang juga menyuarakan kekhawatiran bahwa United sekarang berada di tempat duduk terbaik untuk menciptakan suasana. Sangat tidak biasa bagi tim tandang untuk tidak dapat menggunakan tingkat atas, yang berarti itu bukan masalah besar. Itu berarti mereka dapat diakomodasi di tingkat bawah untuk sekitar setengah dari ujung lapangan tersebut. Marcus Rashford semakin dekat untuk meninggalkan Manchester United, dengan tawaran telah tiba untuk jasanya. Sementara kubu pemain tersebut juga telah melakukan perjalanan untuk mengadakan negosiasi. Menurut laporan terbaru dari reporter Gianluca Di Marzio, Milan telah memulai penawaran dengan mengirimkan proposal pinjaman untuk membeli kepada United. Tanggapan United belum muncul. Meskipun demikian, kesepakatan antara semua pihak dapat segera dicapai karena Laure Whitwell dan James Horncastle dari The Athletic telah mengungkapkan bahwa agen Rashford telah melakukan perjalanan ke Italia untuk mengadakan pembicaraan dengan para petinggi Milan. Manchester United dikatakan mengetahui bahwa agen dan saudara laki-laki Marcus Rashford, Dwayne Maynard, telah melakukan perjalanan ke Italia untuk bertemu dengan AC Milan. Raksasa Italia tersebut telah berjuang di depan gawang musim ini, dengan cedera yang dialami Christian Pulisic dan Rafael Leao membuat klub tersebut berada di urutan ke-8 dalam klasemen. Indikasi awal menunjukkan bahwa pemain berusia 27 tahun itu akan bergabung dengan klub Italia tersebut dengan status pinjaman selama sisa musim ini, dengan United mensubsidi sebagian besar gajinya jika kesepakatan tercapai. Selama beberapa tahun terakhir, Manchester United telah menjual sejumlah besar pemain muda. Dengan klausul penjualan yang tinggi, sekarang kita bisa melihat keuntungan besar pertama dari salah satunya. Laporan terkini mengklaim bahwa Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo dapat bergabung dalam daftar ini jika tawaran yang tepat datang, sebuah keputusan yang akan membuat para penggemar menentang Sir Jim Ratcliffe. Sekarang, satu penjualan dari tahun 2022 dapat memberikan United dorongan finansial yang tak terduga. Menurut media Brasil, TV Espírito de Porto, yang mengkhususkan diri pada Palmeiras, Fulham telah mencapai kesepakatan untuk menjual Andrea seharga 18,2 juta pound yang naik menjadi 20 pound. 7 juta. Laporan tersebut mengklaim bahwa sekarang akan menjadi malapetaka
jika Andreas tidak menandatangani kontrak dengan Palmeiras, dengan pemain berusia 29 tahun itu diperkirakan akan melakukan perjalanan dalam beberapa hari ke depan untuk menjalani pemeriksaan medis di Brasil. United memiliki klausul penjualan kembali sebesar 20% dengan Andreas, yang berarti dari biaya transfernya yang dilaporkan sebesar 18,2 juta pound, MU akan mendapatkan sekitar 3,6 juta pound. Namun, kesepakatan itu belum selesai karena Fabrizio Romano mengklaim belum ada kesepakatan, meskipun Palmeiras sangat tertarik. Klub Prancis, Marseille juga sangat tertarik mendatangkan Pereira. Manchester United merasa geram karena dua pemain tim utama Ruben Amorim dituduh membocorkan berita tim, menurut laporan. Menjelang akhir tahun 2024, daftar pemain Manchester United bocor menjelang pertandingan penting, Derby Manchester. Berita tim beredar di media sosial menjelang kemenangan 2-1 United di Etihad. Amorim telah membuat keputusan besar untuk mencoret Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho dari skuad pada hari pertandingan untuk Derby Manchester. Berbicara setelah pertandingan, Amorim memecah kebisuannya atas kebocoran tim, dan manajer United mengklaim bahwa tidak mungkin untuk memperbaikinya saat ini. Manchester United mampu menghindari kebocoran tim lebih lanjut setelah pertandingan Manchester City. Namun, The Daily Mail melaporkan bahwa klub Liga Premier tersebut tidak senang dengan bagaimana Alejandro Garnacho dan Amad Diallo jadi kambing hitam media atas kebocoran tersebut. United geram dengan tuduhan tak berdasar yang dibuat terhadap kedua pemain tersebut. Klub bahkan harus membujuk Alejandro Garnacho dan Amad Diallo untuk tidak keluar membela diri menjelang pertandingan melawan City. The Daily Mail mengklaim bahwa akun media sosial yang secara rutin membocorkan berita tim musim ini kini telah ditutup setelah Derby Manchester. Diyakini bahwa serangan balik dari penggemar lain mungkin menjadi salah satu alasan utama yang menyebabkan akun tertentu menutup semua akun tim lainnya. Mail menambahkan bahwa United tidak pernah menolak untuk menghubungi akun tersebut secara pribadi di masa lalu, dan menyoroti bahwa kebocoran membantu para pesaing mereka. Publikasi tersebut melaporkan bahwa para analis setan merah telah mendukung dengan bukti kuat bahwa tim-tim pesaing mendapatkan keuntungan dari peluang mereka untuk menang dengan informasi yang bocor. Manchester United telah memanggil kembali kiper muda Eli Harrison dari masa peminjamannya di klub National League North. Chester FC kiper berbakat itu bergabung dengan Chester dengan status pinjaman selama 1 musim pada musim panas lalu, tetapi United memutuskan untuk mengakhiri masa peminjamannya dengan klub divisi bawah tersebut minggu ini. Harrison menjalani masa yang sukses bersama Chester, menjadi kiper termuda yang bermain untuk klub tersebut di level National League. Ia tampil sebagai starter di liga sebanyak 18 kali, kebobolan 16 gol, dan mencatatkan 7 clean sheet. Ia mendapat pujian dari manajer, Kalu Maklenti yang menggambarkannya sebagai pemain yang luar biasa. Dan berterima kasih atas semua usahanya selama ia berada di klub tersebut. The Manchester Evening News telah mengungkap alasan di balik keputusan United untuk memperpendek masa peminjamannya. Ia dipanggil kembali untuk menghabiskan sisa musim dengan berlatih bersama tim utama dan bermain untuk akademi. Ia memulai musim ini sebagai kiper pilihan pertama U21, bermain sebagai starter dalam 2 pertandingan pertama Premier League 2 sebelum pindah ke Chester. Pemain muda internasional Inggris itu akan bersaing dengan Hubert Grazic dan Dermot Mee sebagai penjaga gawang pilihan pertama untuk tim pengembangan selama sisa musim ini. Mereka kembali beraksi pada hari Jumat dengan pertandingan Liga melawan Leeds United U21 di Stadion Komunitas Llanelli. Kembalinya dia akan menjadi dorongan besar bagi tim Travis Mignon saat mereka berusaha untuk menyelesaikan musim dengan kuat.
Mereka berada di urutan ke-6 klasemen, 9 poin terpaut dari pemimpin liga bersama Manchester City dan Fulham. Harry Kane adalah salah satu pemain muda berperingkat tinggi di akademi. Dia adalah penjaga gawang kedua yang memenangkan penghargaan pemain cadangan terbaik tahun ini, yang dimenangkannya musim lalu dan penerima termuda sejak Adnan Januzaj menyabet hadiah tersebut. Dia adalah bagian dari tim yang memenangkan trofi Liga Premier U18 musim lalu, saat dia menjadi penjaga gawang dalam kemenangan 2-1 atas Chelsea di final. Meskipun dia telah dipanggil kembali untuk berlatih dengan tim utama, dia tidak mungkin melakukan debut profesionalnya musim ini. Dia akan bermain dengan tim U21 selama sisa musim ini.